Happy Human, selamat datang di Ruang Tangga Prasa Apa Rasamu Terhadap Rasaku. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga di masa-masa yang pandemi makin tinggi ini kamu tetap sehat ya dan bahagia dimanapun, kapanpun kamu lagi dengerin ini semua. Dan kali ini Bex lagi sendiri nih, tapi nggak apa-apa karena pasti ada temen ya, pasti selalu ada narasumber yang keren-keren banget, dan kali ini juga nggak kalah keren karena kita akan ngomongin soal hal yang cukup serius tapi mungkin kadang kita nggak tahu ini tuh apa, yaitu penyiksaan. Kita akan kupas tuntas soal penyiksaan dengan Mas Antonio Prajesto. Halo Mas. Halo, selamat pagi Happy Humans. Semoga sehat. Iya. Mas Anton, ini dipanggil Mas Anton aja ya? Ya, panggil aja Anton. Ya, boleh cerita dikit nggak Mas Anton, backgroundnya Mas Anton ya apa? Oh, background apa nih? Pendidikan? Enggak, latar belakang pekerjaan aja. Oke. Sementara ini kan ada program pencegahan penyiksaan yang di host gitu ya oleh Komnas HAM bekerja sama dengan 4 lembaga yang lain. 4 lembaga itu apa? Komisi Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman Republik Indonesia. Tuh kan? Saya di sana sebagai manajer programnya. Nah, itu tadi Mas Anton udah jelasin. Ada beberapa lembaga negara yang bergabung membuat suatu program. Dan ini khususnya tentang penyiksaan ya, kalau nggak salah Mas Anton. Betul, tentang penyiksaan, pencegahan penyiksaan. Nah, orang-orang ini kan pasti pas dengar kata, apalagi Happy Humans nih, penyiksaan itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang sadistik gitu. Tapi apakah benar seperti itu Mas Anton? Apa aja sih yang disebut penyiksaan dan unsur-unsurnya? Ya benar. Coba bayangkan saat sebuah momen di mana ada besi panas ditaruh di dalam perut Anda. Atau bayangkan ada gunting yang biasa dipakai untuk potong rambut gitu ya. Kemudian digunakan untuk menyayat, menyobek kulit di punggung gitu kan. Atau bayangkan obeng yang biasa dipakai oleh kalau kita memperbaiki mobil gitu kan. Atau di tempat-tempat pemulung gitu kan. Tapi dipakai untuk mencabut kuku ya. Memang mengerikan, dan itu pasti penderitaannya sangat berat gitu kan. Rasa sakitnya sangat berat. Belum lagi, tapi itu yang fisik. Tapi ada juga yang mungkin agak non fisik, misalnya Anda dipaksa untuk melihat atau meminum kencing dari orang lain. Nah, itu kemudian itu efeknya, penderitaannya itu kan sangat berat, sangat severe, sangat serius gitu kan. Kenapa sih ada orang-orang yang suka melakukan seperti itu gitu kan, kejahatan itu. Nah, ya seringkali dan apa dampaknya itu Mbak? Seringkali itu dilakukan untuk mencari informasi atau memaksakan memberi pengakuan. Itu jadi tujuan dari penyiksaannya itu seperti itu. Ada tujuannya itu tadi memaksakan ada pengakuan. Misalnya kamu maling, padahal ini ada satu kisah di Aceh. Dia ditangkap begitu saja, dan karena dia bekerja dengan seorang pedagang. Ini nggak ada hubungan dengan diskriminasi ya, seorang pedagang Tionghoa itu kemudian dia dituduh GAM.
Gitu. Apa hubungannya saya Enggak, gitu. Dan kemudian dia selama berhari-hari disiksa nah dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia anggota GAM, dan dia kekeh dia bertahan, saya bukan GAM gitu kan. Nah itu jadi ada tujuan untuk memaksa mengakui, padahal sama sekali enggak. Kemudian tadi ya tujuannya untuk memaksa mengakui atau kemudian memberi informasi gitu kan, mencari informasi. Biasanya nih banyak terjadi tuh pada waktu otoritarian gitu kan, mahasiswa atau aktivis buruh, aktivis petani atau pengacara yang demo atau bersikap kritis dengan kekuasaan kemudian ditangkap. Dan mereka kadang-kadang ditangkap kemudian ditanya siapa ini Anda, di mana jaringan Anda. Nah itu untuk mencari informasi seperti itu. Nah, ada lagi ya yang unsur yang lainnya itu adalah bahwa ini dilakukan oleh pihak negara. Nah itulah sayangnya seperti itu. Jadi kebanyakan atau semuanya memang dari pihak negara yang melakukan? Iya, kebanyakan. Tapi di dalam definisi legal penyiksaan itu adalah memang yang dilakukan oleh aparat negara, ya aparat negara, entah itu kepolisian, entah itu sipir, militer gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mereka dalam rangka tadi itu mencari informasi, memaksakan pengakuan, terus mereka melakukan penyiksaan. Biasanya berarti dilakukan di mana aja sih itu, Mas Anton, oleh aparat-aparat itu penyiksaan itu dilakukan, dan dalam kondisi-kondisi yang seperti apa mereka itu disiksa? Biasanya itu memang dilakukan di tempat-tempat yang memang tidak terbuka. Loh, kenapa? Itu sederhana aja. Karena saya kira hampir di seluruh masyarakat, di seluruh kebudayaan itu tidak pernah mengakui penyiksaan sebagai sesuatu yang benar. Tidak pernah diakui ya? Iya, itu sebagai perbuatan yang benar. Nah, oleh karena itu mereka melakukannya di tempat yang gelap. Nah, di tempat-tempat di mana tidak ada kontrol, itu biasanya banyak terjadi. Nah, misalnya ambil contoh di zaman otoritarian Orde Baru itu sebuah lembaga namanya Elsam pernah melakukan investigasi di mana penyiksaan dilakukan di kontainer oleh aparat militer gitu kan, sebuah kontainer di sebuah perusahaan besar. Nah seperti itu. Kemudian banyak sekali juga kejadian itu di tahanan, di ruang-ruang di penjara gitu ya. Tapi juga tidak sedikit yang terjadi itu di saat-saat proses penangkapan, interogasi. Nah itu juga terjadi di ruang-ruang itu kan. Tadi saya coba ceritakan misalnya pengalaman di Aceh, di tempat-tempat yang lain gitu kan. Yeah. Jadi dalam bahasa umumnya itu adalah di ruang-ruang tahanan atau serupa tahanan. Mungkin ada happy humans yang masih bingung kenapa secara legal disebut pemerintah atau aparat yang disebut pelakunya gitu. Apakah mereka yang punya kuasa atau seperti apa? Karena di situ, karena negara itu kita tahu ya, negara itu mempunyai kuasa untuk misalnya mengambil pajak, misal punya kuasa untuk menegakkan hukum, ya kan, tentunya kan, untuk menangkap orang dalam rangka ini, bahkan untuk membela hak orang lain. Nah, tetapi menggunakan senjata, gitu kan, seperti itu. Namun tidak jarang itu dilakukan di luar batas-batas yang dibolehkan.
Nah, misalnya tadi untuk memaksakan pengakuan itu entah karena apa, itu mungkin karena ada target yang harus dicapai, atau karena tidak punya keahlian, maka paksa aja pengakuan. Untuk Happy Humans ketahui, di dalam hukum, peraturan hukum pidana gitu kan, suatu bukti itu bisa dengan alat bukti dan juga bisa dengan pengakuan. Nah, seringkali alat bukti itu carinya lebih susah, oleh karena itu pengakuan, dan pengakuan itu seringkali ya dipaksa aja gitu. Nah, itu misalnya pengakuan seperti itu. Nah, itu kalau di zaman-zaman yang non otoritarian. Kalau zaman-zaman otoritarian itu tindakan-tindakan itu juga dilakukan dalam rangka yang lain, sebenarnya juga untuk melemahkan mental maupun fisik dari korban. Bisa nggak sih kayak mental juga gitu, mungkin dia tidak fisik tapi menyiksa secara mental, itu masuk nggak sih dalam penyiksaan itu? Oh, bisa, ada banyak sekali. Seperti apa? Misalnya ya, yang saya ingat itu Anda ditaruh di dalam ruangan yang hampir nggak ada ventilasi yang cukup, terus ada suara keras yang memekikkan gitu kan. Anda tidak tahu, tidak punya orientasi waktu, kapan udah siang, udah malam atau apakah sudah ganti hari. Nah, terus kemudian dibisingkan dengan suara keras, atau terdengar teriakan-teriakan orang-orang yang kayak disiksa. Itu teror mental gitu kan. Bisa gila ya lama-lama itu, Mas ya? Bisa seperti itu. Dan seperti tadi juga kan, misalnya Anda dipaksa untuk meminum kencing orang lain itu kan, atau ada yang lebih severe lagi dari itu. Saya nggak tega sebutnya. Iya Pak. Kalau misalkan aku pernah dengar kayak orang dipasung, itu kayak gimana terus? Tipe penyiksaan apa gitu kayak orang yang dipasung? Nah, ini ada yang lain dari pencegahan penyiksaan, yaitu yang kita biasa sebut dengan ill treatment, yaitu perbuatan atau perlakuan kejam gitu ya, dan merendahkan martabat manusia. Nah, itu memang tidak pertama-tama ditujukan untuk mencari informasi, tidak pertama-tama ditujukan untuk memaksakan pengakuan, tapi di sini emang semata-mata merendahkan aja martabat yang bersangkutan. Gitu. Di dalam zaman-zaman otoritarian memang untuk tadi seperti saya katakan, semata-mata untuk membuat si korban itu secara mental udah rapuh, ya kan? Seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya mereka bisa sampai lupa ingatan gitu. Atau tapi di zaman yang sekarang itu, di zaman yang relatif demokrasi ini, yang atau non otorit, yang ya pasca otoritarian ini, itu masih ada pemasungan, tapi dialami yang banyakkan dialami oleh penyandang disabilitas mental. Nah, itu pemasungan. Nah, bentuknya apa sih pemasungan? Biasanya mereka itu ditaruhlah di kayu gitu ya, ada lubang gitu di mana tangannya ditaruh di dalam lubang itu, tapi nggak bisa bergerak lagi nih tangan. Jadi nggak bisa kemana-mana ya? Jadi nggak bisa kemana-mana. Kadang atau dirantai dibelenggu di kaki, dan kemudian rantainya dipaku di rantai gitu ya? Iya, jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Nah, mereka dipasung. Nah, apa sih ininya, apa akibatnya kan? Mereka
tergantung pada orang lain. Untuk makan minum nggak pernah mandi, nggak bisa mandi apalagi nggak bisa. Dan kemudian juga justru membawa akibat luka-luka pada dirinya secara fisik dan juga mental juga pasti kena juga ya, walaupun awalnya juga mungkin ada yang nggak sakit secara mental, mungkin bisa lama-lama juga sakit secara mental. Betul sekali. Secara mental mereka juga semakin sakit. Ada cerita untuk ini, salah satu penyandang disabilitas itu pernah justru diperkosa oleh orang-orang muda di kampungnya. Pertama, kita perlu tahu juga bahwa apa dampak dari penyiksaan ini ya. Seringkali dampaknya itu tentu kalau kita dari cerita tadi, Happy Humans bisa mengetahui dampak fisik dan mental pada orang yang bersangkutan. Tapi tidak jarang itu dampak lainnya adalah menciptakan rasa takut pada masyarakat, pada komunitas. Nah, ini contoh kasus Marsina, seorang guru. Dia datang ke Kodim pada saat itu hanya untuk menanyakan di mana teman-teman seperjuangannya gitu kan. Nah, kemudian padahal yang mereka tuntut itu sebenarnya hanya upah minimum yang normatif yang ada di aturan, jadi yang seharusnya memang sudah diberi. Setelah itu adalah dia ditemukan di Sidoarjo di jalan. Dalam kondisi sudah meninggal, dengan segala macam bekas-bekas luka siksaannya. Dan di dalam proses kemudian karena tekanan masyarakat, dalam proses dibuatlah itu direkayasa sebuah cerita siapa pelakunya, dan itu pun disiksa. Saya kira ceritanya ada banyak, itu bisa lihat di Google ya kan, pegawai-pegawai perusahaan itu. Nah, yang ingin saya ungkapkan dari ini apa? Dengan menaruh Marsina di tengah jalan itu menciptakan teror pada masyarakat. Jangan macam-macam kalau Anda itu kalau mau bersikap kritis, menuntut bersikap kritis terhadap kekuasaan, ini akibatnya. Itu yang mau saya katakan. Jadi yang secara fisik dialami kepada korban atau mental pada korban yang bersangkutan, tapi juga pada masyarakat, yaitu menciptakan rasa teror. Jadi akibatnya orang juga nggak bisa kebebasan berbicaranya hilang. Nah, saya mengapa mengungkapkan ini terus terang Happy Humans, karena saya kemarin mencoba mendengar podcast ini, dan salah satunya adalah soal kebebasan berekspresi kan? Iya betul. Nah, di hak untuk bebas dari penyiksaan ini berkaitan erat dengan hak untuk berekspresi. Kalau penyiksaan itu terus terjadi dan tidak coba dihapuskan, bisa jadi kebebasan kita berekspresi lama-lama tergerus gitu. Soal backgroundnya Mas Anton yang bekerja di program kumpulan dari beberapa lembaga negara. Nah, ini apa aja sih yang dilakukan dalam mencoba mencegah penyiksaan pastinya ya? Dalam konteks seperti ini, maka 5 lembaga kemudian melihat kita ini sebenarnya harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Gitu kan? Itu jadi mereka berkumpul untuk melakukan pencegahan. Jadi satu, karena kultur lama kekerasan itu masih ada. Kedua, dampaknya kalau ada itu justru juga bisa merusak demokrasi yang sedang kita bangun, kebebasan berekspresi dari warga. Kemudian juga melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan hal-hal peraturan-peraturan yang memungkinkan penyiksaan masih ada, atau peraturan yang diperlukan tapi tidak ada, gitu kan. Nah, itulah kemudian 5 lembaga ini berkumpul untuk bekerja dalam upaya-upaya pencegahan penyiksaan. Apa aja tuh
Mas biasanya, dan mekanisme apa yang dilakukan untuk mencegah atau dalam misalkan ada sebuah penyiksaan gitu. Nah, maka mulai dari berangkatnya itu adalah biasanya itu penyiksaan terjadi di mana? Nah, tadi kan diungkapkan ya, penyiksaan biasanya di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat tahanan, dan diberangkat dari situlah usaha dari 5 lembaga ini. Jadi melakukan semacam assessment, mendatangi tempat-tempat tahanan, kunjungan, melakukan assessment, apakah tempat-tempat itu sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Contoh, untuk lapas, rutan itu ada sebenarnya standar-standar HAM. Itu ada namanya Mandela Rules, ada namanya Havana Rules, Bangkok Rules, dan seterusnya. Dimana kalau Mandela Rules itu standar tahanan yang berlaku umum. Namanya aja Mandela. Mandela itu kan kita kenal, dia tokoh HAM dari Afrika Selatan yang kemudian jadi presiden ya. Dia belasan tahun, saya lupa 13 atau 18 tahun dia ditahan. Jadi dia bisa tahu bagaimana parahnya itu sebuah tahanan dan ya betul, Bex. Jadi oleh karena itu mereka dia termasuk sama-sama dengan yang lain membangun standar ini. Kemudian ada tapi standar juga yang khusus untuk perempuan di Bangkok Rules gitu dan Havana Rules. Nah, ini kemudian dari kita kunjungan, kita cek dan kita kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Dijenpas, pada pihak lapas, ini loh ada beberapa kelemahan dari cara penahanan seperti itu. Oke, nah itu ya, kemudian dari sana kemudian kita juga temukan kok ada tahanannya itu jumlahnya melebihi kapasitas. Gitu, Bex. Jadi misalnya kapasitasnya banyak banget itu di Indonesia. Betul, kapasitasnya 1.000 tapi yang diisi 1.700. Nah, hampir lipat ya. Iya, hampir 70% rata-rata. 50-70%. Nah, dan itu membuat ruangan tahanan ini tidak cocok untuk tidak cocok, tidak pantas, dan potensi terjadinya perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan penyiksaan jadi besar. Seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya kalau misalnya tadi ceritakan bahwa banyak nih hal-hal penyiksaan, perbuatan merendahkan itu terjadi pada saat pemeriksaan polisi gitu ya. Nah, maka kita juga coba datangi, mengunjungi tempat-tempat tahanan polisi dan seterusnya untuk melihat terus apa sih persoalannya gitu kan. Dan apakah karena kapasitas dari interrogator yang tidak cukup sehingga hanya mengandalkan pengakuan, apakah karena ruangannya yang kurang baik, apakah ada cukup tempatnya itu bisa dilihat dari luar, bisa diawasi oleh kepala kepolisiannya sehingga tidak terjadi penyiksaan atau ill treatment, ya perbuatan yang rendahkan martabat manusianya ini pada saat pemeriksaan. Nah, hal itu yang kita lihat, Bex. Ya, Mas Anton, itu tadi kan udah upaya-upayanya. Kalau mekanismenya seperti apa untuk pencegahan penyiksaan? Ya, jadi seperti dikatakan, kita datang ke tempat-tempat tahanan atau serupa tahanan, kemudian kita melakukan assessment, dan hasil dari assessment itu kita buat laporan tentunya kan, dan kita temuan-temuan itu kita ini kata kuncinya, kita dialogkan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Kalau di lapas tentunya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kalau misalnya di ranah kepolisian tentunya kita akan banyak bicara dengan pihak kepolisian dan seterusnya nantinya. Nah, dari situ ada dialog, dan dialognya dari pengalaman yang ada itu biasanya terbuka. Kita
kita paparkan dan teman-teman dari pihak lapas juga, nah ini kami punya kesulitan seperti ini bagaimana, ya kan? Nah, kemudian kita sama-sama mencari solusinya. Jadi rekomendasi kami ke sebagian besar didengar, diterima, dan kemudian kita sama-sama sepakat untuk melakukan ada nama istilah kita sebut plan of action bersama-sama. Oke, untuk melakukan penyelesaiannya. Misalnya contoh sederhana begini. Tadi saya sebut overcrowded. Jadi di mana menciptakan banyak perbuatan yang merendahkan ya. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata persoalan overcrowded itu berkaitan erat dengan masuknya tahanan. Oleh karena itu, iya begitu, Bex dan teman-teman Happy Humans. Jadi oleh karena itu hulunya ini juga perlu dicari penyelesaiannya, ya kan? Apakah tepat bahwa semua tindakan itu dihukum penjara, gitu kan? Apakah tepat semua tindakan itu sekarang ada kecenderungan mengkriminalisasi banyak hal. Nah, ini contoh dikit-dikit ya. Penjara gitu. Betul, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit penjara. Nah, misalnya saya bukan pendukung, saya setuju untuk kita menentang narkoba. Kita harus melawan narkoba. Nggak ada titik, ya itu aja. Kita harus melawan narkoba. Nah, tapi untuk ada diskusi ini, misalnya apakah pengguna gitu ya, yang sekali dua kali harus langsung dipenjara, atau bisakah dia ditaruh di rehabilitasi? Nah, semacam itu gitu kan. Jadi dia bukan di penjara tapi direhabilitasi. Jadi penjara nggak penuh. Nah, hal-hal macam itu. Saya kira atau misalnya perkelahian yang mungkin nggak terlalu besar dan ada kesalahpahaman yang bisa diselesaikan secara damai, nggak semuanya harus dibawa ke pengadilan dan dipenjara gitu kan. Misalnya perkelahian antar tetangga gitu ya, hal macam gitu bisa didamaikan gitu ya. Persis. Nah tapi kan yang serius itu mungkin kita memang harus mau nggak mau kan mungkin harus dipenjara, karena ide penjara itu juga sebenarnya merehabilitasi pelaku kan. Nah, ini ada tambahan sedikit nih Bex, tentang mekanisme itu secara internasional itu ada diatur di dalam OPCAT, yaitu Optional Protocol Convention Against Torture. Nah, ini protokol tambahan ini mengatur mengenai mekanisme pencegahan penyiksaan. Dan ini salah satu yang 5 lembaga ini dorong untuk diratifikasi. Karena kalau ada ratifikasi itu maka kita bisa menciptakan membangun mekanisme pencegahan penyiksaan nasional yang sekarang sedang diupayakan. Sebelum ratifikasi sekarang ini seperti bayangan aja, bukan nyata, bukan yang mekanisme yang formal gitulah, kira-kira yang formal. Berarti belum diratifikasi dan masyarakat harusnya bantu untuk mendorong pemerintah untuk meratifikasi ini ya. Nah, setiap tanggal 26 Juni ya Mas, kalau nggak salah itu kan ada hari anti penyiksaan, benar nggak? Iya betul. Dan di situ tuh biasanya apa sih yang dilakukan sama teman-teman Mas Anton, dan juga apa yang kegiatan-kegiatan kampanye apa gitu, boleh diceritain nggak? Iya, itu sebenarnya harinya panjang tapi banyak dikenal sebagai hari menentang penyiksaan. Nah itu hampir diperingati hampir di seluruh dunia. Nah, karena ini berkaitan juga dengan lahirnya konvensi anti penyiksaan, Convention Against Torture. Konvensi itu sendiri sudah berlaku efektif di seluruh dunia dan juga sudah berlaku efektif di Indonesia karena kita sudah meratifikasi sejak 98. Praktis sudah berapa tahun itu Bex? 22 tahun teman-teman Happy Humans. Nah, dan kita kemudian melihat sudah sekian lama kita ratifikasi. Dengan ratifikasi sebenarnya kita
bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia komit untuk tidak lagi ada penyiksaan dan perbuatan kejam atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia lainnya tadi, ill treatment. Itu tuh jadi komitmen. Tapi kok ya masih ada gitu kan. Nah, maka itu masih ada. Karena itu kemudian kita coba merayakan bukan dalam rangka merayakan adanya, tapi dalam merayakan memperingati supaya supaya ada gerakan yang lebih luas untuk menentang penyiksaan dan ill treatment tadi. Nah, ada apa aja? Oke. Untuk tahun ini 5 lembaga yang bergabung dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan tadi itu bekerja sama dengan masyarakat sipil, dan tentunya 5 lembaga itu melakukan beberapa upaya kampanye. Teman-teman masyarakat sipil mempunyai agenda, nanti bisa saya ceritakan nanti. Tapi yang kita lakukan misalnya kita mencoba mengkampanyekan bahwa penyiksaan itu bukan solusi. Jadi mari kita sama-sama mengkampanyekan bahwa penyiksaan itu bukan solusi untuk berbagai masalah. Ya. Bukan solusi untuk mencari informasi. Bukan solusi untuk mendapat pengakuan yang benar. Bukan solusi untuk mengobati penyandang penyakit disabilitas. Bukan solusi untuk pekerja pabrik yang mungkin kurang disiplin. Seperti itu juga bukan solusi untuk menghadapi narapidana atau pelaku-pelaku kejahatan yang lain. Jadi bukan cuma buat untuk aparat ya Mas, untuk semua masyarakat termasuk Happy Humans juga stop untuk melakukan penyiksaan, karena kadang kita sendiri juga bisa jadi pelakunya ya Mas. Ya, kalau kemudian itu dibiarkan ada dan lama-lama menjadi kebiasaan sehingga kita merasa bahwa ya udah itu udah ada kok, jadi kita membenarkan kan. Kalau lama-lama menjadi kebiasaan kan kita membenarkan seperti itu. Betul. Boleh tuh Mas, ajakan ke Happy Humans untuk kita ayo stop penyiksaan. Seperti apa dari Mas Anton? Maaf, bisa diulangi lagi? Oh iya boleh. Iya, coba ajak Happy Humans Mas Anton untuk stop penyiksaan ini. Jadi Happy Humans, saya saya ingin mengajak kita semua ini, dari kita warga sipil biasa, juga mereka kita yang ada di pemerintahan, kita yang ada dan memegang kekuasaan, juga termasuk kekuasaan untuk memegang senjata gitu, kekuasaan untuk menangkap, kekuasaan untuk menahan. Kita semua itu adalah manusia kan. Saya kira saya mengajak untuk sama-sama menghentikan tindak penyiksaan atau tindakan perbuatan kejam ataupun perbuatan yang merendahkan martabat manusia, ya kan. Mulai dengan meyakini bahwa dengan mengatakan aja pada diri kita, penyiksaan bukan solusi, penyiksaan bukan jawaban. Nah Mas Anton, ini pasti beberapa Happy Humans akan mikir dari obrolan kita semuanya tadi itu, kenapa sih Mas Anton tuh mau belain penjahat? Istilahnya orang-orang yang di penjara itu kan adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kenapa juga orang ODGJ yang istilahnya dikenal gila gitu, dipasung segala macam, ya udah mereka udah pantas nih orang-orang ini untuk menerima
hal-hal tersebut, tapi kenapa Mas Anton terkesan membela? Ya, bukan kejahatan atau pelaku kejahatan yang dibela, mereka tetap human, happy human seperti kita. Jadi jangan sudah dihukum mereka mendapat hukuman lagi yang lain. Mencegah penyiksaan itu membangun kehidupan yang lebih beradab. Wah, mantap kata-kata Mas Anton. Jadi memang kalau mencegah penyiksaan itu adab kita akan jauh lebih baik, dan mereka tuh jangan lupa mereka tuh human juga gitu, manusia juga yang sama haknya sama kita semua. Benar Mas Anton? Betul Bex. Dan nggak berasa kita udah di penghujung acara. Kita mau minta feedback, masukan dari Happy Human semuanya, serta kita mau manggilin karya-karya yang kalian buat ke ruang tanggaprasa.id atau email kita di tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan juga jangan lupa follow atau subscribe sosmednya kita di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas Ham. YouTube kita juga ada di Komnas Ham Channel. Dan jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat ya, di episode Ruang Tangga Prasa selanjutnya. Sampai jumpa, makasih Mas Anton. Terima kasih.